Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Tisto. Oke, di video sebelumnya kita sudah selesai di CRUD kategori. Jadi kita udah bisa membuat, menghapus, mengedit, dan melihat kategori di admin. Nah, di video kali ini kita akan coba belajar tentang relasi. Jadi kemarin udah pernah ya. Jadi relasi antara toko dengan user, toko dengan alamat gitu kan. Nah, di sini kita akan coba menambahkan kategori ke dalam sebuah ini ke dalam sebuah produk. Bagaimana caranya? Kita coba buka pada bagian create product ini. Di create product bisa edit, bisa update ya, tapi bisa edit, bisa update, bisa create, bisa update, tapi kita di create aja dulu atau di update dulu ya. Di update dulu aja deh, yang kelihatan di sini bisa kita update. Tapi sebelumnya kita coba lihat struktur di sini di sebentar, database, migration, terus create product. Di sini kita belum ada kategori untuk produk. Apa itu? Shopee. Ini kita cuma ada image, tapi kita belum ada kategori ID. Berarti kita tambahkan dulu kategori ID-nya. Kita buka terminal, terus kita panggil ini ya, add report, tapi add kategori ID produk di dalam produk. Jadi gini, PHP Artisan Migration, arti kita membuat migrasi. Kita tambahkan ini add kategori ID produk, ini bebas, ini hanya penamaan aja, tapi yang penting itu di migration ini sama dash tabel sama dengan produk. Intinya kita mau menambahkan ke tabel produk. Oke, kita coba enter. Harusnya di sini nanti ke create, di bawahnya sini sama seperti ini. Kita juga sudah pernah melakukannya sebelumnya. Ini kita copy aja, kita taruh di sini, tapi ini integer ya teman-teman, karena ID, jadi kategori ID seperti ini. Defaultnya kita mungkin 0 atau nullable, boleh kita kasih default 0 aja, nggak apa-apa. Terus di sini kita copy juga, kita taruh di bawah sini. Harus ditambahkan drop columns, jangan lupa kategori ID ini kita hapus. Nah, seperti ini. Ini sebelumnya udah ada nggak sih? Oh ya, seperti ini sebelumnya juga sudah kita lakukan. Terus kita PHP Artisan Migrate, salah ketik, migrate, salah lagi. Nah, ini udah benar. Oke ya. Ini ketika kita klik belum ngapa-ngapain, kita diupdate dulu ya. Diupdate dulu berarti pada bagian BTN, main BTN, kita coba BTN apa? BTN kategori set on click listener. Kita buat ini teman-teman, buat list untuk select kategori. Kita bisa ambil aja dari list kategori ini, kita ambil, terus kita ganti select kategori. Oh jangan, kita taruh aja di kategori sekalian. Astagfirullahaladzim. Ini kita copy, kita taruh di sini. Seleksi kategori. Oke, seperti ini. Oke, ini jangan lupa kita tambahkan ke manifest. Terus adapter admin ini kita harus membuat lagi teman-teman. Kita cukup membuat image sama gambar. Image sama gambar, name sama image. Ini kita copy aja. Item select kategori ini untuk tombol hapusnya ini kita hapus, kita tinggalkan satu, ini kita hapus yang ini aja. Mungkin ini left right, chevron right,
Ini aku dapat dari mana ya? Oh, ini udah ada nih, kita udah pernah punya ini. Right-nya ini mungkin kita kasih 2 3 2 3. Oke, 3 deh. Ya bebas sih teman-teman, biar kelihatan aja. Terus ini jangan kasih height-nya jangan terlalu tinggi, mungkin kita kasih sekitar 0,5 dp. Ya emang kita buat tipis banget. Terus select ini kita buat satu adapter lagi, adapter select kategori. Sebenarnya ini udah nggak bisa deh, kita tetap harus ininya kita buat sendiri adapternya. Select kategori, on klik, on hapus ini kita nggak perlu, kategori tetap. Mungkin yang kita ubah adalah ini select kategori, kita nggak ada button edit sama wait delete nya ini nggak ada, harusnya bukan btn delete sih, tapi nggak masalah, kita ganti aja. Kita nggak perlu ya, nggak ada btn delete, ini salah lagi, typo, select pakai T, bukan btn delete, ini kita nggak perlu, nggak ada btn delete. Image ini udah biarkan seperti ini. Terus kita ganti di sini select kategori adapter, ini kita nggak perlu ada add. Ini kita apakah pernah membuat ya yang list? Oh, kita pernah buat ya kayaknya, adapter tambah alamat toko. Bentar, alamat toko view model on back preset kita belum pernah buat. Oke. Kita nyampe mana tadi? Select ini ya, select ini, hapus ini juga harusnya kita nggak perlu, kita hapus aja teman-teman biar nggak memenuhi di dalam kelasnya. Get nya oke. btn tambah ini harusnya nggak ada, kita nggak bisa menambahkan, bisa sih, kita bisa menambahkan lewat sini, nggak masalah, kita tambahkan kalau emang nanti mau menambahkan kategori baru. List kategori, ketika kita klik kita send result, ada nggak ya? Send result kita ada, ini kita copy, ini aku mau copy dulu, ini cuma contoh aja. Jadi kita membuat ini nanti aku jelasin, pernah tak jelasin apa belum ya? Extra, terus value nya adalah put extra it. Oke. Kayak gini. Terus ini kita on back preset. Oke, ini selectnya harusnya udah bener. Terus kita di update ini kita kemana? btn ini main button. Oke, ini kita panggil intent. Nah, intentnya itu kita gunakan intent activity result teman-teman. Nah, intent activity result ini juga bawaan dari saya, bukan bawaan sih, tapi apa sih, dari library saya. Ini saya copy dari sini, return aku taruh di bawah sini. Terus ini tak uncomment, kita buat variabel file launcher sama dengan gimana ya, nah seperti ini. Di sini udah ada launcher. Nggak masalah, launcher berarti launcher kategori. Terus ini di intent activity result ini, sebentar, ini kita hapus sebentar.
intent activity result sama, ini kita masukkan aja kita mau kemana, misal ke select kategori activity kan, kelas, terus kita launcher. Sebenarnya nggak usah kayak gini sih, gini aja sih. Kalau kita mau menggunakan, artinya gimana ya aku menjelaskannya ya, ini itu supaya anggap saja kan kita mau nge-select kategori apanya, kayaknya udah pernah tak jelasin deh ketika create toko, buka toko. Belum ya? Ya belum. Ya nggak apa-apa, aku jelasin ya. Jadi gini, ini kita kan mau nge-select kategori, ketika kita select kategorinya harusnya kita mendapatkan respon kan, apa tuh yang kita select. Nah, untuk biar kita tahu apa yang kita select itu, makanya tadi di sini kita gunakan intent put extra, artinya kita mau mengembalikan sebuah value kategorinya. Nah, nanti akan ditangkap di sini teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk manggilnya sebenarnya kita bisa kayak gini aja sih, launch terus nah ini aku males sih bikin intentnya, kita buat intent sama dengan intent. Nah, aku males, jadinya aku buat kayak gini, intent activity result sebenarnya gini. Nah, intent kayak mau manggil intent ke normal lah, tapi biar cepat aja aku pakai intent activity result. Nah, ini bukan launcher aja tapi launcher kategori. Jadi nanti ketika ada kembalian something, coba kita log di sini ya. Kita log di sini intent result kategori. Result kategori, salah ya? Oh, nggak pakai A. Terus ini kita bisa gini sih, get parcel label extra. Oke, get parcel label extra ini kalau nggak salah kategori, sebentar ya teman-teman, aku juga lupa ingat. Sebentar, kemarin aku udah pernah buat parcel label, soalnya ini deprecated sih parcel label ini. Sebentar, aku coba lihat di helper, kemarin udah pernah. Oh iya, helpernya harus diupdate teman-teman. Helper ini masih 2.19, ini aku udah sampai 15. Ini teman-teman update aja. Terus nanti karena ini yang pakai ini tuh udah deprecated, nggak bisa run migration, nggak usah. Ini harusnya get parcel label extra dari mana ini? Oh, masih pakai intent ya. Sebentar. Parcel label. Oh, kok aku lupa ya. Wah, ini panjang ini bakalan. Oh, aku tak coba lihat di helper dulu sebentar teman-teman. Git parcel label. Intent. Oh, intent parcel label. Aku lupa ya. It data dot parcel label. Oh, ini. Oke, jadi cukup pakai tanda tanya parcel label, ini kategori kelas. Terus kenapa ini no value, gimana ya penggunaannya ya, kok aku lupa teman-teman. Ini tuh sebenarnya paling mudah itu bisa pakai string sih, cuma kok aku lupa ya. Atau kelasnya not enough, atau gini, bentar, kategori nggak perlu pakai ini.
bukan juga. Wah, ini panjang ini. Kategori kelas. Aku lupa teman-teman. Yaudahlah, kita sementara pakai ini aja deh, pakai kita rubah aja ke to_JSON. Nanti coba saya ingat-ingat lagi. Di sini berarti get string extra. Kita kasih extra. Kenapa kok extra di sini teman-teman? Ini harusnya string. Kenapa di sini extra? Karena kita di sini kasih extra. Kalau misal di sini kita kasih kategori, maka di sini juga kategori. Coba biar default aja ini kita kasih ekstra seperti ini. Maka di sini kalau kita log stringnya itu harusnya dia berupa string dari JSON yang kita kirim kategorinya. Oke, ini kita kasih private. Coba kita run terus kita tes. Wait, error. Oke, saya baru ingat untuk menggunakan library yang paling baru itu kita harus library saya, karena ini emang harusnya udah update teman-teman. Ini masih 33, ini harus kita update ke 3 dari 32 kita update ke 33. Ini kita update aja semua. Alt enter aja, update aja semua biar ke versi yang terbaru. Ini juga kita update. Unit-unit ini juga kita update. Ini kita biarkan aja untuk yang tes implementasi ini. Kita coba run. Kita coba sinkron, sinkron. Coba kita clean dulu, terus kita rebuild. Kayaknya di sini bakal ada masalah deh. Ini udah update yang terbaru nih harusnya. Oke, nggak masalah, bisa. Oke, kalau kita rebuild nggak ada masalah. Oh, suaraku falas banget ya. Nah, ini udah running lagi. Tadi hanya cukup di upgrade aja teman-teman ke SDK yang ke 33. Oke, ini update. Ini udah run sih, udah keren. Ke akun, ke admin panel, terus bukan. Ke toko gamis kita, terus ke produk. Ini kita ubah. Kita coba klik. Kok nggak bisa? Nggak bisa. Mungkin ini di bagian ini tuh bukan BTN edit, BTN kategori, tapi edit kategori. Setauku, coba ya. Ini ada BTN kategori, kayaknya yang keklik bakal edit kategorinya. Oke. Akun, toko gamis, produk, ubah. Kita klik di sini nggak bisa. Tadi kenapa nggak bisa ya? Udah bisa. Oke, kita klik, terus kita coba pilih olahraga. Nah, ini nggak terjadi apa-apa, tapi kalau kita lihat lognya teman-teman, lognya juga nggak terjadi apa-apa ya. Pilih, kok nggak ngembalikin respon sama sekali. Bentar, pilih. Wait. Respon code-nya. Oh, harusnya activity. Oke. Sorry teman-teman. Salah nih. Coba ya, sebentar ya, sekali lagi. Oke, ini udah keren. Account, toko gamis, toko baju, update. Ada nggak? Nah, bisa kan? Intent result kategori bla bla bla. Kita panggil yang olahraga. Kalau misal kita pilih yang peliharaan, maka di sini kita jadi peliharaan kayak gitu. Makanya nanti di sini kita bisa, karena kita udah dapat string JSON-nya, kita tinggal ubah aja ke kategori sama dengan kita buat variabel ini aja, variabel
di sini aja private file kategori selected kategori sama dengan kategori kita null label aja. Jadi karena bisa jadi kita nggak nge-select kategori kan. Oke. Jadi di sini kita ganti selected kategori sama dengan str to model, kita panggil kategori kelas seperti ini. Oh, bukan file ya, tapi var, sorry. Nah, seperti ini. Kalau kita coba masukkan di sini binding edit kategori dot set text sama dengan selected kategori dot name. Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi kita udah milih kategorinya. Terus pada bagian ketika kita mau update, kita masukkan di sini produknya kita punya kategori nggak ya? Kategori ID nggak ada. Di sini kita ganti kategori ID sesuaikan dengan ini ya teman-teman. Ini kategori ID. Oke, udah. Oh ya, jangan lupa, hampir aja lupa di sini. Pasti ini sering banget aku lupa. Di app modul, terus di produk kita tambahkan, jangan lupa kategori ID. Oke, sudah. Terus pada bagian update ini kita coba buat permisalan kategori ID, karena nanti biar nggak salah paham ya teman-teman. Jadi jika si selected kategori ini tidak sama dengan null, artinya dia ada kategorinya, maka kita masukkan selected kategori ID, kita tambahkan .id else maka null. Nah, seperti ini. Tapi di sini null label ya, nggak usah, nggak masalah. Jadi tinggal masukkan aja kayak gini, nggak masalah, karena dia udah, kalau nggak ada ya null, kalau ada ya dia masukkan. Seperti itu. Harusnya ini udah oke sih teman-teman. Tinggal update request update. Oke, aman. Coba kita run, terus kita update. Account toko gamis produk, terus ini kita update. Olahraga misal, kita coba simpan. Apakah ininya ke update? Sebentar, ini update kan, update kategori bla 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 bla, terus kategori. Nah, kategori ID nya jadi 3 teman-teman. Kategori ID nya jadi 3. Kalau kita lihat di sini kategori ID nggak muncul di sini. Oh, ini kategori yang lainnya masih copy, masih manual semua, yang ini 3 sendiri. Oke, berarti kita udah berhasil nge-update kategorinya. Terus bagaimana kita melihat kalau kita tadi mana ya? MSA ya, kalau kita ubah, nah dia masih apa? Masih pilih kategori, kita nggak tahu ini kategori apa ya. Caranya bagaimana? Kita harus modifikasi sedikit pada bagian ini produk, ini juga kita modifikasi, kita copy aja dari sini. Dia has1, artinya dia berelasi dengan kategori. Jadi has1 ini kategori, terus ini kita ganti kategori. Foreign key nya itu local, sebentar, local key nya adalah kategori ID, local key nya, terus foreign key nya adalah ID, kayak gini. Terus pada bagian HTTP controller API nya di sini kita mau show ini, kita get detailnya nggak sih? Aku lupa sih teman-teman. Sebentar ya, kita back. Sorry. Nah, di sini. Oh, kita nggak itu, nggak apa namanya, nggak nge-get detailnya. Berarti kita langsung aja kita taruh di sini teman-teman. Kita taruh di sini di get store show. Di mana ya? Ini manggil apa ini? Produk back. Coba kita back. Kita back.
produk slash 2 artinya kita ambil produk di toko 2, bener nggak sih? Berarti ini di show ya, ID toko ID. Oke. Nah, berarti di sini kita tinggal tambahkan aja teman-teman untuk relasinya seperti sebelumnya. Kita tinggal with, artinya kita mau manggil ininya, kategorinya. Kita copy ini with kategori, terus kita hanya butuh ID dan nama. Jadi kalau nggak kayak gini nanti dia bakal kepanggil semua. Jadi kita cuma butuh ID sama namanya aja. Kalau kita get lagi di sini, kita coba refresh. Bentar, ini tak tutup aja. Coba kita ke produk, maka di sini kita punya kategori yang emang nggak ada dia 0. Kalau kategorinya ada, maka dia ada kategorinya nih teman-teman, ID sama name-nya olahraga. Nah, dari situ kita punya kategori kan, kita tinggal relasikan aja di sini. Kita tambahkan juga di sini, kita buat variabel. Ini taruh di sini aja di bawahnya image, variabel kategori, namanya apa? Sorry sebentar, kategori yes. Harusnya penamaannya jangan kategori teman-teman, tapi kategori yes supaya plural. Kategori yes ini artinya list ya. Hash one deng, sorry hash one berarti bener tadi. Kita kategori karena cuma satu ya, kategori kita panggil aja kategori. Ini bisa jadi nullable seperti ini, koma. Di update produk ini kita bisa langsung di ini setup UI ini, edit kategori dot set text sama dengan it dot kategori dot name. Seperti ini. Coba ini saya mau pastikan aja dulu apakah di list produk toko ini kita ada perubahan get produk. Nggak ada ya, jadi kita langsung benar-benar produk. Kalau kita coba run, akun toko baju ini kalau kita ubah, maka di sini harusnya olahraga. Kalau sisanya dia masih 0. Misal ini kita update sekalian, kita ganti ke peliharaan. Oke, yang mukna cantik ini jadi peliharaan, simpan. Mukna cantik kita ubah, dia jadi peliharaan teman-teman. Oke, seperti itu kurang lebih untuk nge-update toko. Tapi kalau mau menambahkan bagaimana? Kita tinggal ke create product ini, terus sama ini biar kita nggak usah ngetik-ketik lagi teman-teman. Ini kita copy, kita taruh di bawahnya main button ini. Kita btn kok ini list produk toko, sorry salah, di create produk toko. Kita taruh di main button bawahnya sini. Select kategori ini, kita copy juga, taruh paling atas, mungkin di sini. Terus di btn edit ini ya, kita edit set on click listener btn intent activity result. Kita panggil apa? Select kategori kelas, astagfirullahaladzim, kelas, terus launcher kategori. Oke, terus jangan lupa kita tambahkan ini kayaknya kita perlu tambahkan di sini ya, di validate jika if select kategori sama dengan 0, maka kita return false. Terus kita kasih warning, warning
pilih kategori. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan di dalam create-nya ini. Nah, di sini kategori ID kita masukkan selected kategori, karena harusnya wajib ya kategori ya teman-teman. Nah, seperti ini. Coba kita run, terus kita tambahkan sebuah produk apa gitu kan, account, terus oh iya, ini nggak bisa menambahkan. Kalau ini kita pilih, ini masih bisa menambahkan, harusnya nggak bisa. Toko nggak bisa menambahkan kategori, jadinya di select kategori. Mana select kategori, kita hapus ini teman-teman, kita hapus, nggak bisa menambahkan kategori. Kita coba buat baru. Oh, ini masih ada, namanya mungkin MSI logo. Kita kasih apa nih, olahraga juga, RP nya 10.000, stoknya diskon, deskripsi si grosir nggak usah, kita coba simpan. Ini MSI logo, kita coba ubah, ini udah olahraga. Seperti itu teman-teman, untuk merelasikan antara produk dengan kategori. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar atau DM saya di Instagram. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Thank you, bye bye.